Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki segala-galanya, baik di langit maupun di bumi. Allahu khaliq wa ghairuhu makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Maha Pencipta, maka selainnya adalah hanya sebagai makhluknya, hanya sebagai ciptaannya. Maka dari itu kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Kita membutuhkan sandaran, kita membutuhkan yang bisa menghidupkan kita, yang bisa memberikan kita rezeki, yang bisa memberikan kita segala-galanya. Maka hendaklah makhluk tersebut hanya menyembah, hanya bersandar kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat ma'assalam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan seluruh amal perbuatan baik kita, ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas atau mengambil sebuah nasihat dari surat Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika
bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat luar biasa. Dikeluarkan seluruh pembendaharaan yang ada di dalam muka bumi. Maka saat itu manusia mengatakan, apa ini? Pada saat itu bumi mengabarkan apa yang telah dia saksikan, dan bahwasannya Tuhanmu telah memerintahkan aku, telah memerintahkannya. Pada saat itu manusia dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam untuk melihat apa yang telah mereka lakukan. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan meskipun seberat biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun hanya seberat biji dzarrah, maka dia pun akan melihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat mufradatnya, kosakata bahasa Arabnya. Zulzila, yang berasal dari kata zalzala yuzalzilu, yang artinya bergoncang. Kemudian ashtata, yang artinya bermacam-macam. Kemudian dzarrah adalah bermakna sesuatu yang paling kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Zalzalah, yang artinya goncangan. Maka surat ini sebagian ulama mengatakan ini adalah termasuk surat Makkiyah. Ada yang mengatakan ini termasuk surat Madaniyah. Dan surat ini terdiri dari 8 ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini atau di dalam surat ini Allah mengatakan ini adalah termasuk surat Al-Zalzalah, yang dinamakan surat goncangan. Yang mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang masalah bagaimana kejadian di hari kiamat nanti, yang mana manusia seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua akan melihat sendiri apa yang telah dilakukan oleh mereka. Dan mereka semuanya, kita semua manusia, kelak akan mempertanggungjawabkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat pertama Allah taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Taharrakat, ya, bahwasanya dia bergerak dengan gerakan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu liqiyamis sa'ah, yaitu ketika terjadinya hari kiamat. Maka ulama mengatakan maka tentu goncangan di sini berbeda dengan goncangan gempa bumi biasa. Ya. Kalau gempa bumi biasa biasanya dirasakan yaitu hanya sebagian daerah saja, tidak seluruhnya. Tapi ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya bumi ini bergoncang, maka yang bergoncang adalah seluruhnya, seluruh bumi, semua lapisan bumi, semua daerahnya,
semuanya bergoncang. Dan goncangannya bukan beberapa detik, tidak. Yang dikatakan goncangannya terjadi terus menerus. Sehingga manusia saat itu luar biasa. Kenapa? Kaget. Dalam keadaan ketakutan. Kemudian Allah katakan wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka karena bumi digoncangkan, maka dikeluarkanlah apa-apa yang ada di dalam bumi. Kenapa? Karena bergoncang. Karena bergoncang ini, maka yang ada di atas muka bumi hancur, sedangkan yang dari bawah dikeluarkan. Sehingga dikatakan di sini al-afqalaha, yaitu segala pembendaharaannya. Ada yang mengatakan ya semacam emasnya dan sebagainya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bukan hanya itu, yaitu mayit-mayit yang sudah dikubur pun akan dikeluarkan dari dalam kuburnya. Kemudian bahwasanya wa amwat wa dzalika fin nafkhati tsaniyah, maka yang dimaksud dengan dikeluarkan di sini adalah yaitu ketika tiupan trompet yang kedua. Trompet pertama mematikan semuanya, trompet kedua saat itulah yang terjadi yang namanya zilzal. Manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru mengatakan saat itu wa qalal insanu ma laha. Maka manusia saat itu siapa di sini? La syakka anna hadzal insan as-sa'il kana kafiran. Yaitu orang-orang yang kufur. Yang bertanya di sini, yang keheranan di sini, yang ya, bahwasanya yang keheranan di sini adalah ya, yang dikatakan kafiran bisa, yaitu orang-orang yang kufur terhadap hari kiamat. Tidak percaya. Ya. Walidzalika tasa'ala ammal mu'min fahuwa ya'lam dzalika li'annahu juz'un min aqidatihi. Adapun orang Islam, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tahu itu adalah hari kiamat. Kenapa? Karena itu adalah termasuk bagian dari keyakinan kita. Ya, di dalam rukun iman yang salah satunya adalah beriman pada hari kiamat. Kita yakin itu adalah hari kiamat. Tetapi orang-orang kafir, maka mereka bertanya, malaha, ada apa ini? Ya. Kenapa? Karena mereka kufur, mengingkari terhadap hari kiamat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maka pada hari itu, ketika semua sudah dimunculkan, yang ada di dalam bumi dikeluarkan, kemudian manusia mengatakan ada apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Baru bumi saat itu Allah perintahkan, Allah izinkan untuk tuhaddis, berbicara. Akhbaraha. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia. Kenapa? Manusia ketika melakukan apapun tidak lepas dari yang namanya di atas muka bumi. Tidak lepas. Semua akan dikabarkan. Oh, dia pernah datang kemari melakukan ini, melakukan ini. Ya. Jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keperkasaannya, dengan kekuasaannya, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi bisa bicara. Masya Allah. Ya. Akhbaraha, maka saat itu dia akan menyaksikan, memberikan persaksian. Oh iya, si fulan pernah datang kemari loh. Dia melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Dia akan mengabarkan. Kenapa? Bi anna rabbaka auhalaha. Di sini bumi kita perhatikan, Rabbaka, Tuhanmu wahai Muhammad, ya wahai Nabi, auhalaha, telah memberikan perintah kepada bumi tersebut.
untuk mengeluarkan segala yang apa di dalamnya, dan dia harus mengucapkan, dia harus mengatakan kabar atau memberikan persaksian. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bumi yang kira-kira kita, ya, yang para ulama mengatakan bahwasannya, ya, ada yang menafsirkan saat itu semua benda, ya, bisa dikatakan menjadi saksi. Semua benda, ya, benda yang jamid, benda yang padat, itu bisa dibuat bicara saat itu, dijadikan sebagai saksi. Mungkin, mohon maaf, baju yang mungkin pernah dipakai untuk bermaksiat itu jadikan sebagai saksi. Semua saat itu benda-benda dan sebagainya dijadikan sebagai saksi. Ada para ulama tafsir yang mengatakan seperti itu. Maka dibuatlah berbicara saat itu bumi ini, bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa? Karena dia mentaati apa yang Allah perintahkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka saat itulah manusia akan dikeluarkan, akan muncul ashtata, dengan berbagai macam manusia, yang kafir, yang mukmin, yang soleh, yang bermaksiat, yang baik, yang buruk, laki-laki, perempuan, semuanya Allah bangkitkan, semuanya tanpa terkecuali. Liurau a'malahum. Kenapa dibangkitkan oleh Allah? Ya, dalam kondisi mati dibangkitkan oleh Allah untuk apa? Untuk melihat apa yang mereka sudah lakukan di muka bumi ini. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi apa? Harus mempertanggungjawabkannya. Dan saat itu pula dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Ya. Maka Allah katakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan baik meskipun seberat biji dzarrah, walaupun sangat-sangat kecil, Allah katakan yarahu, dia pasti lihat. Begitu juga sebaliknya, keburukan yang kecil dia lakukan, kecil, dia akan melihatnya. Artinya apa? Disinilah yang dikenal dalam sebuah pelajaran usul fikih yang bernama mafhumul muwafaqah. Yang maksudnya adalah bahwasannya yang kecil saja mampu dia lihat, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang besar. Perbuatan yang kecil yang baik, ya, dilihat, apalagi perbuatan baik yang besar. 1 rupiah yang dia sedekahkan, 1 rupiah yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah itu akan terlihat. Terbukti dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya ittaqun nar walau bisyakki, ya, tamari, bahwasanya hendaklah engkau takut kepada api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Ya, dia bersedekah, dia berinfak dengan sebiji kurma. Allah perlihatkan nanti. Masya Allah. Apalagi kalau dia bersedekah, berinfak di atas itu jumlahnya. 100 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Allah akan perlihatkan. Sebaliknya sama. Yang melakukan keburukan akan melihat juga. Ya, akan melihat juga. Yang kecil saja terlihat, apalagi yang besar. Ya. Menzolimi temannya, ya, menakuti temannya dan sebagainya. Apalagi yang besar sampai melakukan kesyirikan, melakukan pembunuhan, pencurian,
durhaka terhadap orang tua, ini termasuk bagian dari dosa besar. Apalagi yang seperti ini akan dia melihatnya kelak di hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah bahwasannya orang yang melakukan kebaikan nanti dia akan melihatnya dan Allah akan balas. Allah akan balas sesuai dengan apa yang dia lakukan, min jinsin amal. Sesuai dengan amal perbuatan, baik dia lakukan, baik dia dapat. Buruk dia lakukan, buruk dia dapat. Kenapa? Sesuai dengan apa yang telah dia tanam ketika di dunia. Maka ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang kafir? Ketika mereka melakukan perbuatan yang baik, mereka memberikan makan orang, ya, mereka memberikan sembako kepada orang-orang, tidak melihat agamanya, bahkan mungkin orang Islam yang ditolong, bagaimana? Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, idza'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Jad'an. Beliau, ya, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, yaitu tentang Abdullah bin Jad'an. Ada apa? Hal yanfa'uhu fil akhirah ma kana yaf'aluhu fid dunya min it'amil, ya, ini hujjaj wa kiswatihim. Apakah si Abdullah bin Jad'an ini, ya, bisa mendapatkan manfaat di akhirat kelak terhadap apa yang telah dia lakukan di dunia, yaitu memberikan, ya, memberikan makan bagi para, ya, yang melaksanakan haji saat itu, begitu juga memberikan pakaian untuk mereka. Apakah ini akan apakah bermanfaat bagi dia di akhirat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, itu tidak bermanfaat. Innahu lam yakul yauman minad dahri. Kenapa? Karena ketika saat itu dia belum pernah mengucapkan Rabbil firli khoti'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Dia tidak pernah berdoa begitu. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan hal itu. Maka ini menunjukkan bahwasannya amalan orang kafir, amalan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu baik, maka nanti di akhirat dia tidak terhitung. Terus bagaimana? Maka dalam sebuah hadis disampaikan bahwasannya orang kafir ketika dia beramal perbuatan yang baik akan dibalas di dunia. Yang salah satunya Allah memberikan dia makan, yang salah satunya adalah Allah memberikan dia rizki. Itu termasuk adalah sebagai balasan kebaikan yang dia lakukan di dunia. Adapun orang muslim, adapun orang yang beriman, ketika melakukan kebaikan di dunia, Allah balas di dunia maupun di akhirat. Allah akan balas di dunia maupun di akhirat. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah Allah perintahkan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, akan diperlihatkan. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pernah duduk makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba turun surat Al-Zalzalah ini. Ya, sampai pada famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya, artinya berhenti makan. Bertanya, ya Rasulullah, apakah keburukan pun akan dibalas? Maka Rasul SAW mengatakan iya. Artinya dengan makna dia akan dibalas dengan dengan keburukan di dunia. Itu adalah sebagai penebus dosa. Adapun kebaikannya akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini bagi orang-orang yang beriman. Ketika dia melakukan kebaikan akan dibalas di dunia dan di akhirat. Ketika dia melakukan dosa, Allah balas dosanya dulu di dunia. Sedangkan kebaikannya disimpan untuk di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak. Allah balas di dunia saja. Ya, sedangkan di akhirat haba'an mansura.
dia seperti debu yang berterbangan. Bahkan dalam ayat lain dikatakan seperti fata morgana. Maka ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sandaran orang beramal itu adalah yang paling dasar adalah iman kepada Allah. Harus beriman dulu. Kenapa? Percuma dia melakukan kebaikan kalau dia tidak ada imannya, tidak percaya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Apapun yang kita lakukan kebaikan, usahakan. Niatkan untuk Allah, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Seluruh amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima. Maka ada sebuah hadis tambahan. Pernah ada seseorang yang artinya pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat. Yang maknanya, ya Rasulullah, aku masuk Islam. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang aku pernah lakukan ketika aku masih kafir, yaitu memberi makan orang atau menjalin silaturahmi dan sebagainya, yang berbuat baik. Apakah itu terhapus? Maka Rasul SAW mengatakan, engkau masuk Islam dengan membawa pahala-pahala kebaikan yang dulu pernah engkau lakukan. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia lakukan di masa dia kafir itu akan ikut. Seandainya dulu waktu dia masa kafir pernah memberikan makan orang miskin, maka pahala itu belum terhitung. Kalau dia beriman, itu akan ikut secara otomatis. Ini ma'asyiral muslimin. Ya, artinya apa? Allah akan balas kebaikan itu. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran besar bagi kita semuanya. Hendaklah kita beramal. Ya, dasari amal ini dengan iman kepada Allah dan mengikuti sebagaimana sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, segala perbuatan amal apapun itu, baik ataupun buruk, kecil, ya, yang kecil saja akan diperlihatkan dan akan kita pertanggungjawabkan, apalagi yang besar. Mudah-mudahan kita adalah termasuk golongan orang-orang yang nanti kelak mendapatkan, yaitu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.